Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah pengumpulan dan analisa data kelautan. Ini adalah pertemuan ketiga. Kita akan membahas tentang persiapan survei terumbu karang. Ini buat taruna-taruni Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone, program studi teknik kelautan yang sedang belajar dari rumah. Mudah-mudahan video ini bisa membantu. Oke. Capaian pembelajaran. Nanti setelah mengikuti materi ini, taruna-taruni diharapkan mampu merencanakan dan mempersiapkan kegiatan pengumpulan data atau pemantauan kondisi terumbu karang dengan baik. Nah, sequel dari pembelajaran kita nantinya setelah ini adalah underwater photo transect dan cara pengelolaan data yang diperoleh menggunakan underwater photo transect. Nah, ini adalah persiapan sebelum melakukan penyelaman untuk mengambil data atau mengumpulkan data menggunakan metode underwater photo transect. Nah, nanti diharapkan tarunanya ini kalian bisa atau mampu merencanakan dan mempersiapkan kegiatan survei. Nah, persiapan pengumpulan data itu setidaknya ada 3 hal pokok, yaitu persiapan kegiatan, kemudian persiapan alat dan bahan, kemudian menentukan stasiun survei atau pengumpulan dan data. Nanti ada tambahan bagaimana mempersiapkan tim. Nah, mempersiapkan kegiatan itu ada 3 hal yang perlu kita miliki, keterampilan yang perlu kita miliki, yaitu bagaimana mengidentifikasi kebutuhan kegiatan, ya, mengidentifikasi kebutuhan kegiatan. Kemudian menyiapkan kebutuhan tersebut, ya, menyiapkan kebutuhan kegiatan tersebut yang sudah diidentifikasi. Kemudian mengevaluasi tuh kebutuhannya, ya, bagaimana mengevaluasi kebutuhan kegiatan. Nanti kita pilih-pilih lagi ini penting nggak penting, bagaimana nanti apakah ini harus ada atau tidak, kondisinya seperti apa. Nah, setelah dievaluasi tuh masih daftar nih, daftar kebutuhan. Nah, kita siapkan alatnya, ya, alat dan bahan yang sudah di daftar tadi, dievaluasi, kemudian identifikasi nih alat dan bahannya. Oh, ini ada, oh ini butuh di mana, butuh ngambil di mana, butuh sewa di mana, butuh pinjam di mana, alat-alat apa saja, ya, spesifikasinya seperti apa. Nah, baru kemudian kita kumpulkan, siapkan semua alat-alatnya. Baru tuh kita menentukan stasiunnya, stasiun surveinya di mana, nanti siapa yang terlibat dalam penentuan stasiun itu nanti kita bahas, ya. Kemudian bagaimana menentukan stasiun awal, GPS tracker. Oke, kita lihat di persiapan kegiatan apa-apa saja yang kita butuhkan atau apa yang kita lakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan kegiatan. Nah, untuk mengidentifikasi kebutuhan kegiatan ini, yang pertama itu kita harus mengidentifikasi kebutuhan personil, ya, kebutuhan personilnya apa, kemudian alat dan bahannya apa, kebutuhan administrasinya apa, kemudian identifikasi lokasinya, apakah sesuai rencana atau tidak. Nah, ini ada 4 yang harus diidentifikasi segera di awal, ya, kebutuhan personilnya apa, ya. Masing-masing tim kan nanti ada beberapa orang dalam satu tim, nanti masing-masing tanggung jawab dan tugasnya itu berbeda.
Nah, nanti kebutuhannya akan berbeda juga. Alat dan bahan seperti apa. Nah, kebutuhan administrasi, persuratan, izin ke dinas yang terkait, kemudian izin keamanan, kemudian macam-macam lah. Izin dari pihak kampus misalnya, surat tugas atau SK. Kemudian identifikasi lokasi, kira-kira kita maunya di mana lokasinya, ya. Nah, setelah diidentifikasi, kemudian kita menyiapkan kebutuhan kegiatan. Nah, setelah diidentifikasi tadi terkait dengan lokasi, untuk peta tematik nih, apa saja yang kita butuhkan dalam peta tematik? Nah, di peta tematik itu kan ada, kita untuk membuat peta tematik ya, kita butuh peta dasar, kemudian peta citra. Nah, baru kemudian peta tematiknya itu sendiri. Nah, setelah itu lokasi dan stasiun dipetakan kira-kira di mana lokasi surveinya nanti, ya, lokasi dan stasiun. Nah, cara menentukan lokasi dan stasiun nanti pertimbangannya apa nanti kita jelaskan di belakang ya. Kemudian daftar simak kegiatan disiapkan. Nah, simak ini alat dan bahannya, ya, alat dan bahan untuk personil, administrasi, alat itu sendiri seperti apa. Nah, persiapan kegiatan berikutnya adalah bagaimana mengevaluasi kebutuhan kegiatan itu tadi. Evaluasi kebutuhan kegiatan itu tadi, daftar simak ya. Kebutuhan personil, kita checklist dong. Ini butuh nggak? Ini ada. Kemudian kebutuhan administrasi sudah lengkap apa belum? Apalagi apakah yang sudah didaftar itu sudah cukup? Ya, apakah semua diperlukan? Kemudian alat dan bahan, ini semua harus dievaluasi. Kemudian dokumentasi hasil evaluasinya itu diharapkan ada untuk menjadi database kebutuhan, sehingga pada saat kita akan melakukan survei berikutnya atau kegiatan yang lain, kita sudah ada daftar simaknya, ya, kita sudah daftar simak, tinggal mengupdate sesuai kebutuhan, sesuai dengan spesifikasi yang berbeda di survei yang akan kita lakukan. Misalkan karena lokasinya berbeda, butuh pesawat misalnya, makanya itu ditambah lagi kebutuhan personilnya harus ada tiket, ya, kita update saja, diupdate sesuai dengan kebutuhan pada saat kegiatan itu diperlukan. Nah, berikutnya adalah ini untuk menjadi arsip, ya, arsip. Ketika dibutuhkan, kita punya arsipnya bahwa pada survei atau pengumpulan data pada tanggal sekian, ini ada arsipnya nih. Kita sudah tahu apa-apa saja yang dilakukan untuk mempersiapkan kegiatan. Oke. Nah, setelah mempersiapkan kegiatan, kita melangkah ke persiapan alat dan bahan. Nah, setelah tadi simaknya kita buat, kita identifikasi lagi alat dan bahan. Misalkan jenis, nama alat, jenisnya apa, spesifikasinya apa, jumlahnya butuh berapa, ya, kondisinya bagaimana kondisinya, bentuk kemasan dan mobilisasinya nanti bagaimana, bagaimana nanti menyimpannya, ya, itu harus ada pertimbangan-pertimbangan ya. Misalkan tabung yang dipakai yang jenis apa, ya. Kemudian berapa jumlah tabung atau berapa jumlah BCD, ya, scuba set ya. Nanti misalkan jumlah kamera yang dibutuhkan itu berapa, ya. Dan bentuk kemasannya nanti diharapkan seperti apa, bagaimana memobilisasi
peralatan ini, alat dan bahannya nantinya, ya, penyimpanannya seperti apa. Jadi penyimpanan supaya aman dalam mobilisasi nantinya. Kemudian setelah diidentifikasi alat dan bahannya, selanjutnya menyiapkan alat dan bahan tersebut. Ya, kita kembali membuat daftar simak sesuai alat dan bahan yang sudah diidentifikasi. Kemudian kemasannya nanti seperti apa? Apakah kita kumpulkan ke dalam box tertutup khusus untuk masker misalnya yang gampang ya, yang ditakutkan pecah karena tertindih tangki, atau bahan-bahan yang berbahaya yang secara sifat bahan tersebut bisa mempengaruhi sekitarnya, misalkan bahan bakar untuk bahan bakar misalnya untuk pengisian tabung, kemudian alkohol misalnya untuk mengawetkan spesimen, itu harus kita pikirkan kemasannya dan mobilisasinya nanti seperti apa. Nah, kemudian pemeliharaan dan penyimpanan. Ini pemeliharaan dan penyimpanan terhadap perlakuan khusus atau respon khusus terhadap alat atau bahan-bahan yang berbahaya itu tadi. Ya, setelah kita pikirkan bagaimana kemasannya, mobilisasinya nanti, terus nanti bagaimana pemeliharaannya pada saat di jalan, apa perlakuan apa yang diberikan untuk menyimpan bahan-bahan tersebut atau alat-alat tersebut pada saat mobilisasi atau pada saat sudah di lokasi atau pada saat jeda istirahat setelah menunggu survei berikutnya di stasiun yang berbeda misalnya. Nah, itu harus kita siapkan semua. Setelah hal tersebut, setelah kita siapkan, kita kemudian menentukan stasiun survei. Nah, untuk menentukan stasiun survei ini, kita harus menyiapkan peta dasar, kemudian menentukan lokasi, menentukan stasiun. Baru kemudian memasukkan titik koordinat ke dalam stasiun GPS. Misalkan ini adalah peta dasar, peta yang sudah diolah sebenarnya. Ini adalah peta sebaran terumbu karang di Teluk Bone, contohnya. Kemudian nanti di sini kita bisa tentukan lokasinya. Saya mau di lokasi yang mana nih? Dan sekian banyak sebaran ini, saya mau lokasi yang aksesnya cukup dekat. Misalnya cukup dekat dari ini adalah Pelabuhan Bajoy, supaya akses kapal cepat atau gampang dijangkau. Contoh ya, contoh. Ini bukan paten, tapi contoh saja. Ambil ini lokasinya, satu taka ini. Nah, karena satu taka ini kita ambil lokasinya, maka kita bisa menentukan stasiunnya nih. Stasiun boleh di sebelah sini atau di mana saja sesuai dengan keamanan pada saat di lokasi. Nanti kan contohnya ini musim ombak, apa tidak lebih kencang arusnya sebelah di luar apa sebelah di dalam nih. Nah, itu nanti bisa dipertimbangkan oleh tim nantinya. Nanti kita bahas. Nah, peta dasar disiapkan oleh tenaga pemetaan yang bisa menjelaskan sebaran dan luasan terumbu karang. Kemudian penentuan lokasi ditentukan oleh tim peneliti nih. Ya, minimal koordinator bersama tenaga pemetaannya. Nah, setelah itu, setelah ditentukan, baru setelah tentukan lokasi, baru penentuan stasiun. Nah, tadi penentuan lokasi ini
penentuan lokasi ini ada hal-hal yang harus dipertimbangkan, yaitu isi terumbu karang dan keterwakilan wilayah, ya, keterwakilan wilayah dari keseluruhan terumbu yang ada di situ ya. Ini kira-kira kalau ngambil di lokasi ini mewakili nggak satu wilayah, atau butuh berapa stasiun, ada butuh berapa stasiun nantinya dalam satu lokasi. Nah, lokasi ini mewakili sebuah wilayah ya. Jadi wilayah, kemudian skupnya lebih kecil menjadi lokasi, skupnya lebih kecil lagi menjadi stasiun. Nah, stasiun itu titik yang ada titik koordinatnya ya. Nah, titik koordinat itu harus ada mempertimbangkan kondisi lingkungan lokal, keterwakilan terumbu karang lokalnya, keamanannya bagaimana, aksesibilitasnya ke tempat tersebut seperti apa, keamanannya, kesehatan dan keselamatan kerjanya nanti ketika melakukan survei di situ bagaimana, kemudian budaya masyarakat lokal di sekitar bagaimana. Ya, jangan sampai kemudian kita tentukan stasiun penelitian yang di sebuah lokasi, ternyata di daerah situ adalah zona atau daerah yang dijaga oleh masyarakat adat. Nah, justru kita masuk situ, kita tanpa mempertimbangkan itu, tiba-tiba masuk ke sana kan bisa terjadi konflik sosial. Nanti ada pertentangan dengan masyarakat lokal. Makanya kita harus mempertimbangkan hal-hal itu juga. Nah, setelah stasiun pengumpulan data, setelah ditentukan stasiunnya, kemudian dicatat ke dalam GPS, ya. Nah, untuk menentukan stasiun pengumpulan data, ketika ke lokasi, koordinat ditampilkan kembali dalam GPS. Nah, setelah itu baru dilacak tuh. Kita butuh misalkan stasiun awal, stasiun 101. Nah, nanti kita lacak menggunakan GPS. Jadi di kapal kita sudah lacak, oh arah sana berapa jarak tempuhnya. Kemudian sampai di sana berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai di sana. Nah, sampai di sana baru kemudian diverifikasi sesuai dengan koordinat GPS dan tanda-tanda alam yang ada di sekitarnya. Ya. Jadi begitu urutannya, kita tentukan dulu di atas kertas dengan beberapa pertimbangan, kemudian setelah di atas peta maksud saya, setelah itu input ke GPS, nanti ke lokasi baru dihidupkan kembali GPS-nya, dicari lokasinya di mana. Nah, satu hal yang penting juga yang perlu kita persiapkan pada saat pengumpulan data adalah tim surveinya. Nah, nanti ada tenaga peneliti. Nanti biasanya peneliti ini dia koordinator ya, surveyor. Nah, dia mengumpulkan data, kemudian menganalisis data, dan tugasnya juga menyusun laporan. Nah, di dalam satu tim juga itu ada tenaga teknis. Dia tugasnya itu mempersiapkan alat dan bahan, mengoperasikan alat ukur. Jika kita harus melakukan pengukuran juga ya, survei oceanografi di lokasi pengambilan data misalnya, mereka juga bertugas untuk itu. Kemudian pekerjaan teknis lapangan lainnya. Ya, pekerjaan teknis lapangan lainnya banyak, misalkan mempersiapkan logistik contohnya, ya, peralatan dan sebagainya. Kemudian tenaga pemetaan ini bertugas menyiapkan peta, menentukan lokasi dan stasiun, kemudian analisis data hasil pemetaan dan membuat peta tematik. Nah, tenaga pemetaan ini juga punya tugas yang cukup berat untuk menginterpretasikan hasil survei yang dilakukan oleh tim ke dalam bentuk peta. Kemudian tenaga input data ini bertugas mengelola database. Mengelola database ini dan pengolahan data. Mengelola database itu pada saat melakukan underwater photo transect itu akan banyak data. Dalam satu kali penyelaman dalam satu stasiun misalnya itu ada minimal 50 data yang harus diolah, 50 foto. Nah, fotografernya itu tidak hanya mengambil foto transect tentunya, ada foto-foto yang lain. Dan bahkan dalam satu frame itu bisa lebih dari satu kali pengambilan gambar.
Nah, harus ada orang yang bisa mengelola foto tersebut, sehingga pada saat akan dia lakukan analisa data, maka foto yang tersedia adalah foto yang siap untuk dianalisis. Jadi nanti tugasnya tenaga pengikut data ini yang memilah-milah nanti yang mana yang benar, yang mana sudut kemiringannya tepat, blur, dan sebagainya itu harus dipertimbangkan. Termasuk dokumentasi. Tim tenaga input data inilah yang punya tugas dan tanggung jawab. Nah, tim survei ini itu dipilih dan ditetapkan berdasarkan keahlian dan pengalaman ya. Berdasarkan keahlian dan pengalaman, kemudian memang memiliki pengetahuan dan pengalaman, memiliki pengetahuan dan keahlian di bidangnya masing-masing. Jangan tenaga pemetaan diisi oleh tenaga administrasi misalnya. Jadi tentu tenaga administrasi bukan tugasnya untuk membuat peta, tapi tugas pemetaan orang peta yang memang membuat peta. Jangan orang peta, jangan dibalik-balik. Ya. Nah, nanti tapi sebenarnya ini ya sudah ada kompetensinya ya. LIPI mengeluarkan kompetensi untuk tim survei ini. Jadi nanti bisa melakukan bisa pelatihan atau bisa diuji kompetensi khusus untuk tim survei ini. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ketiga ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada saran dan masukan atau pertanyaan, silakan bisa melalui WA atau bisa juga menghubungi langsung melalui komen ke dalam di bawah. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan COVID-19 segera berakhir pandemi ini dan kita bisa kuliah kembali ketemu di kampus. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.